Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra sayyida suhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umatnya, umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur karena diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ternyata puasa Ramadan itu juga termasuk nikmat, hanya khusus bagi orang yang melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, bayangannya puasa itu lapar dan dahaga. Tapi kalau sudah dengan kesiapan hati kita, dengan kesiapan akal pikiran kita, maka jasmani kita juga siap. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak orang yang secara fisik, secara lahiriah dia sehat, kuat, gagah, bahkan mampu mengangkat beban berkilo-kilo, mampu berjalan berkilo-kilo, berlari berkilo-kilo, bahkan bukan cuman lari, sampai melarikan diri pun bisa. Tapi untuk puasa belum tentu mampu. Ya, kenyataannya banyak yang secara fisik sehat, kuat, tapi tidak menjalankan puasa. Nah, maka kita bersyukur diberi nikmat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu referensi supaya ibadah kita ini tetap semangat, ibadah kita tetap
kita lakukan istiqomah terus-menerus dengan tekun. Ada di kitab Nashaikhul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di situ dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, innallaha katama sitatan fi sitatin. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, kata maridho fi ta'atin. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan-ketaatan. Jadi kita tidak tahu ketaatan kita dengan ibadah kita yang mana yang benar-benar Allah itu ridho. Itu dirahasiakan. Bahkan rame di media sosial, ada seorang perempuan meninggal dunia, kemudian saat dimandikan jenazahnya ini tertawa. Ini rame di media sosial. Bukan cuman senyum, biasanya kan jenazah itu senyum. Ini ketawa. Tapi ya tetap mati, tetap mayit. Bukan terus dia hidup lagi, bukan. Tapi kok bisa ini mayat itu tertawa. Sampai kemudian ya dikafankan hingga dikuburkan. Itu yang memandikannya ini penasaran. Lalu minta kepada Allah, ya Allah, kenapa orang yang meninggal tadi saat dimandikan kok bisa ketawa? Lalu malamnya oleh Allah dipertemukan dalam mimpi. Di dalam mimpi itu bertanyalah orang yang memandikan jenazah tadi. Begitu ditanya jawabannya, saya ini tiap hari kalau makan membagi makanan saya dengan orang lain. Jadi tiap makan 1 piring, dia 1 piring juga dikasihkan ke orang lain. Dan itu bertahun-tahun. Satu kali saat nyari orang untuk dibagi makanan itu gak ketemu. Nyari tetangga nggak ketemu, nunggu orang lewat nggak ketemu, sampai nyari, dicari, ketemunya anak keledai. Karena nggak ketemu orang, maka dia mengatakan, ya Allah, karena tidak ada hambamu yang lewat atau yang aku jumpai, maka aku berikan makanan ini kepada keledai. Dimakan oleh keledai. Nah ternyata saat dimandikan itulah Allah tampakkan dari sekian amal kebaikan, dari sekian sedekah yang diberikan, yang ternyata benar-benar Allah ridhoi justru saat dia memberi makan keledai. Nah, tapi jangan kita terus nyari-nyari keledai mau kita kasih makan, nanti beda cerita. Beda ceritanya. Ada lagi yang masyhur juga sering kita dengar di ceramah para kiai-kiai, misalnya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing kehausan, terus kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur ngambil air pakai sepatu, dikasihkan ke anjing supaya minum. Ternyata itu menjadi amal yang Allah ridho. Sehingga perempuan tadi diampuni oleh Allah, bahkan dicatat menjadi golongan ahli surga. Ya sama, ini jangan kita terus kemudian nyari-nyari anjing kehausan ya pakai sepatu, terus kemudian kita mau kasih minum, bukan. Karena ceritanya juga berbeda. Jadi sekian amal kita, kebaikan yang kita lakukan, yang mana yang benar-benar Allah ridho itu disembunyikan. Tujuannya supaya terus kita selalu dalam amal solih, selalu dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan. Dan tetaplah kita melakukan amal solih, melakukan kebaikan, walaupun orang yang kita lakukan dengan baik tidak membalas kebaikan kita. Jangan ikuti media sosial.
Sekarang ini percuma nolong orang, kadang habis ditolong lupa. Ini berarti kita didikte oleh manusia. Tetaplah berbuat baik karena itu perintah Allah. Dan kita ingin hidup kita ini mengikuti aturan Allah. Ingin sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah berakhlakul karimah. Walaupun orang lain tidak punya akhlak dengan kita. Katakan tidak berakhlak baik dengan kita. Tapi tetap kita mentaati perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wakata malghodoba fi maksiatin. Allah menutupi kemurkaannya dalam kemaksiatan hambanya. Jadi meskipun banyak kemaksiatan dilakukan oleh hambanya, tetap Allah menutupi kemurkaannya. Diberi kesempatan untuk taubat. Maka ini momen-momen yang sangat tepat bulan Ramadan untuk memohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk diri sendiri. Momen kita di bulan Ramadan, kesempatan kita mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita yang kita sering lupa. Wah, dengan ilmu-ilmu beliau yang diajarkan kepada kita bisa meraih cita-cita kita, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekarang dapat kemuliaan ini dari jasa guru kita. Kita mintakan ampun, barangkali ada yang masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta supaya guru-guru kita diangkat derajatnya dunia hingga akhirat. Nah, ini momen bulan Ramadan teruntuk kita dan keluarga kita supaya benar-benar dibersihkan oleh Allah dari segala noda dan dosa. Ini Allah tutupi kemurkaannya dalam kemaksiatan hambanya. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, Allah menutupi malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sehingga tidak ada yang tahu malam yang keberapa Lailatul Qadar. Ditutupi oleh Allah supaya kita terus tekun menjalankan Ramadan ini, bahkan menjadikan tiap malam di bulan Ramadan ini sebagaimana malam Lailatul Qadar. Jadi tidak pilih-pilih, tiap malam di bulan Ramadan kita jadikan sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka sampai selesainya Ramadan kita akan tetap jadikan tiap malamnya Ramadan ini kita hidupkan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita hanya berpatokan ini malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, 10 hari yang terakhir, ya udah nanti ke masjidnya di malam-malam ganjil. Ini tidak fair. Nantinya apa? Ramadan ini tidak akan kita selesaikan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Yang keempat, Allah merahasiakan para walinya di antara manusia. Di lingkungan kita, barangkali di masyarakat sekitar kita ini ada orang yang diangkat oleh Allah menjadi aulia, menjadi wali. Beda dengan ulama, wali ini kadang penampilannya tidak seperti para ulama, tidak seperti para masyayikh. Dengan pakaian jubah kebesaran nih, terus kemudian pakai sorban, pakai pakaian-pakaian seperti kita. Kadang-kadang malah justru pakaiannya compang-camping. Kita lihat sepertinya dalam status sosialnya rendah, kayak pengemis, jalan ke sana kemari. Ternyata punya tugas dari Allah. Tugasnya itu hanya minta ampun kepada Allah supaya umat manusia itu diampuni. Sehingga azab yang akan Allah turunkan itu oleh Allah ditahan. Azab yang harusnya oleh Allah diturunkan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi diturunkan musibah. Karena dosa manusia ini ternyata sudah luar biasa. Apalagi ini sekarang, dosa-dosa besar yang luar biasa
membunuh. Ini sekarang bukan cuma membunuh 1-2 orang, membantai. Coba perang dari mulai sebelum Rusia sama Ukraina sudah berapa banyak Azerbaijan sama itu. Terus ditambah lagi Rusia sama Ukraina. Sekarang pembantaian saudara kita di Gaza. Mungkin kalau dihitung semuanya bisa jutaan orang. Bukan cuma ribuan, ratusan ribu, bisa jutaan orang. Betapa murkanya Allah. Ini pembantaian terjadi, pembunuhan ini dosa yang sangat besar. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Dan ini terjadi bukan hanya pembunuhan, tapi pembantaian yang mengakibatkan kelaparan, mengakibatkan kesengsaraan, mengakibatkan berbagai macam kesedihan. Anak-anak yatim, janda-janda tua yang akhirnya tidak berdaya. Ini luar biasa. Dosa besar yang bisa jadi dunia kita ini sudah bagaikan telur di ujung tanduk. Kalau sudah Allah murka, selesai. Umat manusia ini selesai. Nah, ada wali-wali yang memang oleh Allah ditugaskan memohon ampunan Allah supaya azabnya Allah itu diredam. Amin ya rabbal alamin. Dan itu dirahasiakan, kita tidak tahu. Nah, kalau kita statusnya jelas wali, tapi wali murid. Ada yang wali santri. Ini kita wali. Nah, wali yang benar-benar aulia Allah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakatamal mauta fil umri. Yang kelima, Allah merahasiakan kematian itu di dalam umur. Di antara kita tidak ada yang tahu umur kita itu sampai berapa lama. Bahkan kapan Allah akan mengambil kita. Kemarin rame waktu kampanye, ada yang joget-joget tahu-tahu jatuh meninggal dunia. Kan itu malaikat nggak mau nunggu biar duduk dulu, minum dulu, atau bayaran dulu, nerima gaji dulu gitu. Ini enggak, pokoknya malaikat lewat, waktunya bertot aja itu nyawanya. Nah ini dirahasiakan oleh Allah. Sebetulnya tujuannya kita itu supaya istiqomah, ibadah itu istiqomah. Jangan maksiat. Karena apa sekalinya maksiat, ternyata waktu itu malaikat pas datang jemput kita. Kan gemes malaikatnya. Bukan cuma dicabut pelan-pelan, betot aja kita. Nah itu yang akhirnya su'ul khotimah. Ibadahnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi pas maksiat justru waktunya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibadah terus saja. Tidak usah maksiat, sehingga saat malaikat datang pun kita lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wakata masolatil wusta fi sholawati. Allah merahasiakan sholat-sholat yang utama itu di dalam sholat 5 waktu. Jadi sholat yang paling utama itu yang mana dirahasiakan oleh Allah, supaya setiap waktunya sholat kita jadikan sholat itu adalah sholat yang terbaik, sholat yang paling khusyuk, sholat yang benar-benar ikhlas ridho karena Allah. Di benar-benar sholat yang kita lakukan, sholat yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah di dalam 6 perkara yang lain sebagai referensi kita agar ibadah kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari sedikit waktu kita mohon ampunan Allah. Dengan momen yang bulan Ramadan ini kita minta kepada Allah teruntuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia, supaya benar-benar Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan di alam kuburnya, dan Allah berikan nikmat kubur oleh Allah, diberikan nikmat kubur. Dan yang masih ada semoga dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liridho illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hurufil Quran mutamassilatin biiznir rahman fil baraya kamaujatil hawa'i inda qiraati kalimatil Quran min kulli qadari min awalin nuzuli ila akhiri zaman waghfir lana warhamna waltuf bina ya ilahana bi kulli salatin min hayya raufur rahim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'ta haladai. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami serahkan jiwa raga kami, hidup mati kami, ruh rasa kami kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Engkau yang bisa memberi hidayah dalam batin kami ya Allah. Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruhnya ya Allah. Al-akhya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, jikalau masih ada dosa yang menghambat rizki kami ya Allah, angkat dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jikalau masih ada dosa yang menjadikan hati kami tidak bisa khusyuk kepadamu ya Allah, angkat dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Jikalau masih ada dosa yang menjadikan anak-anak kami tidak taat kepadamu ya Allah, tidak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mohon ampuni dosa kami ya Allah. Jikalau masih ada dosa yang menjadikan tidak terkabulnya doa kami ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jikalau masih ada dosa-dosa yang menjadikan kami makin jauh darimu ya Allah, makin tidak istiqomah dalam taat kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bukakan segala gerbang rizki, gerbang karunia, gerbang rahmatmu ya Allah. Bukakan gerbang kasih sayangmu ya Allah. Bukakan gerbang-gerbang kemudahan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, hilangkan segala rintangan di hadapan kami ya Allah. Segala kesialan-kesialan kami singkirkan ya Allah. Gantikan dengan curahan rahmatmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.